Halo sahabat, kembali lagi nih sama saya di Bukan Sekedar Manusia yang selalu jadi rumah buat jiwa. Jiwa yang lagi mencari. Duduk yang nyaman ya. Siapkan teh hangat atau kopi. Karena hari ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang mungkin pernah kamu rasakan, tapi gak pernah berani ngomong ke siapa-siapa. Pernah gak sih kamu merasa sendirian banget? Padahal kamu lagi dikelilingi banyak orang. Mungkin pas lagi di pesta ulang tahun teman, atau pas lagi makan bareng keluarga besar, atau bahkan pas lagi di tengah keramaian mall. Tapi entah kenapa hati kamu terasa hampa gitu, sepi, kosong. Nah, hari ini kita mau bahas fenomena yang kayaknya paradoks ini. Kenapa sih kita bisa merasa kesepian di tengah keramaian? Dan lebih penting lagi, apa sebenarnya yang jiwa kita cari? Kesepian itu bukan tentang kuantitas, sahabat. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah kesepian itu bukan tentang seberapa banyak orang di sekitar kita, bukan tentang seberapa ramai cerita Instagram kamu, atau seberapa penuh kontak di WhatsApp kamu. Kesepian itu tentang kualitas koneksi, tentang seberapa dalam kamu bisa terhubung sama jiwa orang lain. Dan sayangnya, di zaman yang serba instan ini, kita lebih sering punya koneksi yang dangkal daripada yang penuh makna. Saya ingat banget, dulu waktu masih kerja kantoran, setiap hari ketemu puluhan orang, rapat sana, rapat sini, ngobrol sama kolega, makan siang bareng tim. Tapi pas pulang ke rumah, ada rasa hampa yang gak bisa dijelasin. Seperti seharian berinteraksi dengan manusia, tapi gak ada satupun yang benar-benar ketemu sama jiwa saya. Kita bicara tentang cuaca, tentang tenggat waktu, tentang gosip kantor, tentang hal-hal yang aman dan permukaan, tapi gak pernah tentang mimpi, tentang ketakutan, tentang apa yang bikin kita terbangun jam 3 pagi dengan pikiran yang melayang-layang. Dan itu yang bikin kita kesepian, sahabat. Kita hidup di era di mana kita punya ribuan teman di media sosial, tapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar kenal kamu? Yang kenal bukan cuma nama dan wajah kamu, tapi juga luka. Luka yang kamu sembunyikan, mimpi-mimpi yang kamu takut untuk kejar, dan bagian-bagian dari diri kamu yang paling rapuh. Topeng yang kita kenakan. Kita semua pakai topeng, sahabat, setiap hari. Topeng aku baik-baik saja. Topeng hidupku sempurna. Topeng aku kuat dan gak butuh bantuan siapa-siapa. Dan makin lama kita pakai topeng ini, makin jauh juga jarak antara siapa kita sebenarnya dengan siapa yang orang lain lihat. Pas kita lagi di tengah keramaian, kita tetap pakai topeng ini. Kita senyum, kita ketawa, kita ikut ngobrol. Tapi di dalam hati, kita merasa gak ada yang benar-benar melihat kita. Gak ada yang tahu siapa kita yang sebenarnya. Dan itu yang bikin hati terasa sepi banget. Saya pernah ngalamin ini pas lagi di acara reuni sekolah. Semua orang kelihatan bahagia, berbagi tentang kesuksesan mereka, posting foto-foto yang sempurna. Tapi pas saya lihat lebih dalam, ada kesedihan di mata mereka yang sama dengan yang saya rasain. Kita semua sedang menampilkan kebahagiaan, tapi gak ada yang berani menunjukkan kerentanan. Dan tahu enggak, momen paling terkoneksi dalam hidup kita justru pas kita berani rapuh, saat kita melepas topeng dan hadir apa adanya. Saat kita ngaku kalau kita juga manusia yang punya beban, yang kadang jatuh, yang gak selalu tahu semua jawabannya. Tapi masyarakat kita enggak ngajarin kita untuk berani rapuh. Kita diajarkan untuk kuat, untuk mandiri, untuk selalu pasang wajah tegar. Dan akhirnya kita jadi ahli dalam menyembunyikan diri kita yang sebenarnya, bahkan dari orang-orang terdekat. Paradoks digital. Di era digital ini, paradoks kesepian makin terasa banget. Kita lebih terkoneksi secara teknis, tapi makin terputus secara emosional. Kita bisa ngobrol sama ratusan orang dalam sehari, tapi berapa banyak dari percakapan itu yang penuh makna? Berapa banyak yang lebih dalam dari apa kabar? Baik kok. Oh iya, udah makan belum? Udah dong. Media sosial bikin kita terus-terusan membandingkan balik layar hidup kita
dengan potongan terbaik hidup orang lain. Kita lihat foto liburan teman. Kita pikir hidup mereka sempurna. Kita lihat pencapaian orang lain. Kita merasa kita tertinggal. Kita lihat foto pasangan yang romantis banget. Kita merasa cinta kita hambar. Padahal yang kita lihat di media sosial itu cuma 1% dari hidup nyata mereka, yang 99% perjuangan mereka, rasa tidak percaya diri mereka, momen-momen jatuh mereka nggak pernah diunggah. Tapi kita lupa itu. Dan akhirnya kita merasa sendirian dengan perjuangan kita sendiri. Yang lebih parah lagi, media sosial bikin kita ketagihan sama pengakuan dari luar. Kita unggah sesuatu, lalu cemas, nunggu suka dan komentar. Kalau banyak suka, kita bahagia sebentar. Kalau sedikit, kita merasa nggak berharga. Kita jadi bergantung sama persetujuan orang lain untuk merasa cukup. Dan ini yang bikin kita makin kesepian, sahabat. Karena kita kehilangan kemampuan untuk menemukan pengakuan dari dalam diri sendiri. Kita lupa cara untuk benar-benar terhubung dengan diri sendiri, apalagi dengan orang lain. Lapar jiwa. Tapi sebenarnya, kesepian yang kita rasain itu adalah tanda kalau jiwa kita lapar. Lapar akan koneksi yang otentik. Lapar akan makna. Lapar akan tujuan yang lebih besar dari sekadar rutinitas harian. Jiwa kita nggak butuh banyak orang di sekitar kita. Yang jiwa kita butuh adalah hubungan yang dalam dan penuh makna. Koneksi yang bikin kita merasa terlihat, didengar, dipahami, dan diterima apa adanya. Saya pernah baca kutipan yang bilang, kesepian bukan ketiadaan orang, tapi ketiadaan koneksi. Dan itu benar banget. Kamu bisa punya 1000 teman, tapi kalau nggak ada satupun yang benar-benar terhubung sama kamu, kamu tetap akan merasa kesepian. Sebaliknya, kamu bisa punya cuma 2-3 orang yang benar-benar memahami kamu, dan kamu akan merasa penuh. Karena yang jiwa kita cari itu bukan banyaknya tapi dalam niat. Bukan kuantitas tapi kualitas. Dan kadang kesepian itu juga tanda kalau kita belum sepenuhnya terhubung dengan diri sendiri. Kita sibuk banget dengan kebisingan luar media sosial, pekerjaan, drama orang lain, sampai kita lupa untuk duduk bersama diri kita sendiri, untuk mendengarkan apa yang jiwa kita butuhkan. Oh iya, sebelumnya teman-teman bisa memberikan like dulu ya. Kalau menurut kamu video ini bisa bermanfaat. Juga bisa share ke teman atau keluargamu yang mungkin sedang butuh pelukan dari semesta. Dan buat teman-teman yang ingin terus mengikuti perjalanan ini, bisa klik subscribe ya. Oke, mari kita masuk ke poin berikutnya. Seni menjadi sendiri versus merasa sepi. Ada perbedaan besar antara sendiri dan kesepian. Sahabat, sendiri itu pilihan. Kesepian itu perasaan. Kamu bisa sendiri, tapi nggak kesepian. Bahkan, beberapa momen paling penuh dalam hidup itu pas kita sendiri, tapi benar-benar hadir dengan diri sendiri. Pas kita bisa menikmati kebersamaan dengan diri sendiri tanpa butuh gangguan dari orang lain atau dari gawai. Saya sering banget meluangkan waktu sendiri, terutama pas lagi jalan ke alam, duduk di tepi pantai, atau mendaki sendirian di gunung. Dan momen-momen itu, saya nggak merasa kesepian sama sekali, malah merasa paling terkoneksi sama alam, sama semesta, sama diri sendiri. Karena saat kita nyaman menjadi sendiri, kita belajar untuk menghargai keheningan. Kita belajar untuk duduk dengan pikiran tanpa menghakimi. Kita belajar untuk mendengarkan suara hati kita yang sering tertutup sama kebisingan dari luar. Dan paradoksnya, saat kita nyaman menjadi sendiri, justru saat itu kita jadi lebih menarik untuk koneksi yang tulus. Karena kita nggak putus asa, butuh pengakuan dari orang lain. Kita nggak haus perhatian. Kita datang ke hubungan dari tempat yang penuh, bukan dari tempat yang kosong. Menemukan lingkaran jiwa. Sekarang pertanyaannya, gimana sih cara menemukan koneksi yang tulus di dunia yang serba dangkal ini? Pertama, mulai dari diri sendiri. Jadilah teman seperti yang kamu pengen punya. Jadilah otentik, berani rapuh pada saat yang tepat. Ceritakan perjuanganmu yang nyata,
bukan cuma momen-momen terbaikmu. Hadirlah apa adanya, bukan seperti yang kamu pikir orang lain mau lihat. Kedua, cari orang-orang yang juga mencari kedalaman. Biasanya mereka bukan yang paling ribut di ruangan atau yang paling aktif di media sosial. Mereka yang suka bertanya tentang hal-hal yang bermakna, yang tertarik sama pertumbuhan, sama spiritualitas, sama tujuan hidup. Ketiga, ciptakan ruang untuk percakapan yang dalam. Ajak teman ngobrol tentang hal-hal yang penting, tentang mimpi, ketakutan, nilai, keyakinan, tentang apa yang bikin mereka bersemangat untuk bangun pagi, atau apa yang bikin mereka sulit tidur di malam hari. Saya punya lingkaran kecil yang kami sebut keluarga jiwa. Kami gak ketemu setiap hari, bahkan kadang gak ketemu berbulan-bulan. Tapi pas kita ngumpul, percakapan selalu dalam. Kita berbagi tentang perjalanan spiritual, tentang tantangan yang kita hadapi, tentang wawasan yang kita dapat. Dan ajaibnya, sama lingkaran ini, saya nggak pernah merasa kesepian. Bahkan ketika kita nggak bersama secara fisik, karena ada rasa kebersamaan. Ada rasa kalau ada orang-orang di dunia ini yang benar-benar mengerti saya. Dari perspektif spiritual, kesepian itu sebenarnya adalah undangan. Undangan untuk menyelam lebih dalam. Undangan untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Kadang, semesta bikin kita merasa sepi supaya kita berhenti mencari pemenuhan di hal-hal luar dan mulai mencari ke dalam. Supaya kita sadar kalau hubungan paling penting itu adalah hubungan kita dengan diri sendiri, dengan Sang Pencipta, dengan energi kehidupan yang mengalir dalam segalanya. Saat kita mengembangkan praktik spiritual meditasi, doa, menulis jurnal, waktu di alam kita mulai sadar kalau kita nggak pernah benar-benar sendiri. Ada kehadiran ilahi yang selalu bersama kita. Ada cinta tanpa syarat yang selalu tersedia. Dan saat kita merasa terkoneksi dengan sesuatu yang lebih besar, kesepian itu perlahan berubah jadi kesendirian yang damai. Jadi penghargaan terhadap momen sunyi. Jadi rasa syukur atas ruang untuk merenung dan bertumbuh. Langkah praktis. Jadi gimana caranya mengubah kesepian jadi koneksi? Berikut beberapa langkah praktis yang bisa kamu coba. Pertama, latih hadir penuh perhatian. Saat kamu bersama orang, hadir sepenuhnya. Letakkan ponselmu, tatap mata mereka. Dengarkan bukan hanya kata-katanya, tapi juga emosi di balik kata-katanya. Kedua, ajukan pertanyaan yang lebih dalam. Alih-alih, gimana harimu? Coba tanya, apa yang bikin kamu merasa hidup hari ini? Atau akhir-akhir ini, apa yang ada di hati kamu? Kamu akan terkejut betapa banyak orang yang sebenarnya rindu percakapan yang tulus. Ketiga, berbagi dengan jujur. Jangan tunggu orang lain duluan. Beranilah untuk membagikan sesuatu yang nyata tentang dirimu. Kerentananmu akan memberi izin untuk orang lain juga berani rapuh. Keempat, rawat hubunganmu dengan diri sendiri. Luangkan waktu sendirian tanpa gangguan. Menulis jurnal, meditasi, jalan santai di alam. Belajarlah menikmati kebersamaan dengan dirimu sendiri. Kelima, lakukan aktivitas yang selaras dengan nilai-nilaimu. Jadi relawan di hal yang kamu peduli. Gabung komunitas atau kelas yang sesuai dengan minatmu. Secara alami, kamu akan menarik orang-orang yang sefrekuensi. Hadiah dari kesendirian. Sahabat, sebelum kita tutup, saya mau ingatkan kamu tentang satu hal. Kadang, kesepian yang kamu rasain itu bukan masalah yang harus diselesaikan, tapi hadiah yang harus dipeluk. Kesendirian itu adalah tempat lahirnya kreativitas, tempat munculnya wawasan, tempat kamu bisa mendengar dengan jelas suara hatimu. Banyak seniman, pemikir, guru spiritual terbesar sepanjang sejarah adalah orang-orang yang nyaman dengan kesendirian. Jadi jangan terburu-buru melarikan diri dari rasa kesepian. Duduklah bersamanya,
Jelajahi. Tanyakan pada dirimu, apa yang ingin diajarkan rasa sepi ini? Bagian mana dari diriku yang minta perhatian? Apa yang sebenarnya dibutuhkan jiwaku? Kadang jawabannya bukan lebih banyak orang di hidupmu, tapi hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang yang sudah ada. Kadang jawabannya bukan rangsangan dari luar, tapi pengolahan dari dalam. Penutup, ingat sahabat, merasa kesepian di tengah keramaian itu nggak berarti ada yang salah sama kamu. Itu berarti kamu adalah jiwa yang peka, yang merindukan koneksi yang tulus. Itu berarti kamu nggak puas dengan interaksi dangkal dan hubungan permukaan. Dan itu sebenarnya hal yang indah, karena itu berarti kamu nggak akan berhenti sampai menemukan orang-orangmu, tujuanmu, jalanmu. Perjalanan ini mungkin lebih panjang, mungkin lebih berat, tapi koneksi yang kamu bangun akan jauh lebih bermakna dan bertahan lama. Jadi peluklah kepekaanmu, hormati kebutuhanmu akan kedalaman. Percayalah bahwa orang-orang yang tepat akan datang ke dalam hidupmu di waktu yang tepat. Dan sementara itu, jatuh cintalah dengan kebersamaanmu, dengan dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, hubungan yang paling penting adalah hubunganmu dengan dirimu sendiri. Saat kamu bisa benar-benar berkata, aku menikmati waktuku dengan diriku. Saat itulah kamu akan menarik orang-orang yang juga menikmati waktunya dengan dirimu yang otentik. Terima kasih sudah menemani saya ngobrol hari ini. Saya harap obrolan ini sampai ke hati kamu. Kalau kamu punya pikiran atau pengalaman yang mau dibagikan, tulis di komentar ya. Mari kita ciptakan ruang untuk berbagi dengan tulus di sini. Jangan lupa subscribe kalau konten ini bermakna untuk kamu. Dan tekan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan perjalanan kita selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Ingatlah, kamu gak pernah benar-benar sendiri. Semesta sedang berkonspirasi untuk membawa koneksi yang tepat ke dalam hidupmu. Percayalah pada prosesnya dan tetap buka hatimu dengan penuh cinta, sahabat. See you.